Oke, selamat malam semuanya. Pada malam hari ini kita kami untuk belajar Enggak, bukan. PB. di tempat yang insya Allah sebelumnya Karena perkenalkan nama saya Rebecca Sekali. kemudian perkenalkan nama Untuk mengawali sebagai pembelajaran, mari kita ucapkan salam bersama-sama. pada Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai. Berdoa tidak pernah cukup. Untuk mempersingkat waktu, pada Kak selaku tutor Kang matematika. Aufar selaku tutor matematika kita pada malam hari ini untuk memulai pembelajaran. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini aku dikasih amanah gitu istilahnya buat tutor sebaya istilahnya untuk mata untuk mata kuliah matematika gitu ya. Nah, jadi aku sambil share screen juga ya. Jadi materi yang akan kita bahas untuk kali ini, ya, jadi melanjutkan dari yang kemarin, sebentar. Nah, jadi melanjutkan dari yang kemarin, kita akan, kemarin terakhir tuh aku nanya ke tutor yang, oh, sebentar. Ah, oke. Jadi melanjutkan dari yang kemarin, kita tuh udah membahas sampai ke definisi turunan. Ya. Nah, sekarang dari turunan itu sendiri ada beberapa hal yang bisa dieksplor lebih jauh gitu ya. Nah, ini materi kita untuk pertemuan kali ini ya ada 4 subbab, kira-kira subtopik. Nah, kita lah sebenarnya lebih ke mereview yang lalu-lalu itu apa gitu loh. Nah, yang kalau aku tanya-tanya sih ya minggu lalu kita mayoritas fakultas itu udah bahas 4 subtopik ini, yaitu aturan penentuan turunan, turunan fungsi trigonometri, aturan rantai, sama turunan tingkat tinggi, gitu ya. Nah, eh, ini masih bisa dibilang sebenarnya masih gampang sih ya, karena yang susah dari turunan itu kalau udah masuk soal cerita. Nah, itu kalau udah masuk soal cerita udah berubek-ubek dah tuh. Karena susahnya adalah di mana memodelkannya itu. Nah, tapi kalau saat ini kita lebih belajar ke teknik-tekniknya itu gimana sih gitu. Teknik-teknik penurunannya gitu. Nah, eh, mungkin kita akan langsung mulai aja. Jadi nanti pembahasan kita tiap subtopik itu ada review konsep sebentar, kemudian nanti ada latihan soal. Gitu. Jadi review konsep, latihan soal, review konsep, latihan soal, review konsep, latihan soal. Gitu ya. Nah, mungkin nanti sambil dikasih juga kesempatan ke teman-teman buat ngerjain beberapa soal-soalnya nih. Kemarin kan udah dikasih nih ya handoutnya, jadi kayaknya bakal menarik nih gitu. Kira-kira gimana dari yang handout kemarin ada yang menarik gak nih soalnya nih? Dikirim kah? Handoutnya? Dikirim atuh, kumaha eta? Maaf. Kemarin yang handout itu udah gimana? Kalau dari soal-soalnya gimana? Susah. Belum dilihat atuh. Iya, jadi ya masih gampang lah ya. Aku ngambilnya itu beberapa sih. Jadi ada yang dari tutorial, ada yang dari soal UTS, ada yang soal mock up exam. Jadi kalau kalian tahu tuh Pak Bara, kalian ada yang tahu Pak Bara nggak? Dosen mat. Nah, kalian tahu kan? Itu tiap tahun itu selalu pasti bikin semacam latihan soal buat UTS sama UAS. Nah, di sini juga dibahas dan biasanya soal beliau jauh lebih susah dari UTS yang sebenarnya. Jadi malah kayak lebih lebih apa ya? Lebih menantang soal beliau gitu. Tapi nanti kita akan coba bahas gitu. Sesusah apa sih ya gitu kan? Atau ITB ternyata cuman segini doang gitu. Guys, gitu kan kita. Amin, ya kan maunya kan gitu. Ya, amin, amin. Semoga ya kan doa doa dulu. Kita kan nggak tahu mimpinya bener apa enggak nih, terwujud apa enggak nih. Oke. Oke, kita masuk dulu ke aturan penentuan turunan. Jadi ini materi paling gampang sih, maksudnya materi yang di SMA itu pasti ini yang diajarin gitu kalau turunan.
Jadi kayak aturan-aturan dasar lah, aturan mainnya gitu, ya. Nah, eh, sebelumnya kan udah dibahas ya, untuk definisi turunan kan, yang pakai limit udah dibahas belum? Ya kan? Nah, dari eh, limit itu, definisi turunan menggunakan limit itu, kita bisa dapat menurunkan beberapa sifat-sifat yang krusial lah istilahnya. Nanti akan terus kita gunakan gitu ketika kita menurunkan sesuatu. Nah, misalkan ya, dx dari k. Jadi turunan daripada konstanta, jadi misalkan turunan dari 5, turunan dari pi, turunan dari 10 pangkat 10 gitu. Itu kan sebuah konstanta, sebuah angka gitu. Maka kalau misalkan dia diturunkan, maka dia akan pasti sama dengan 0 gitu. Kemudian ada turunan dari x, ya kan? Jadi x itu sebuah variabel. Jadi fungsi namanya x diturunkan terhadap x, maka dia akan sama dengan 1. Ya, dengan dari mana dapatnya? Ya, itu didapatnya dari definisi turunan itu dengan menggunakan limit gitu. Tapi ya, for simplicity ya kita ya dikasih aja langsung dx sama dianggap udah dapat lah ya definisi turunan yang kemarin. Kemudian yang ini, nah x pangkat n turunannya n-nya dikebawahin ya kan kalau dulu n dikebawahin jadi dikali pangkatnya dikurangin 1. Jadi jadinya n x pangkat n min 1 gitu. Nah, tapi di sini ya ini sebetulnya n-nya itu bisa kalau di sini kan dibilangnya n anggota ki. N anggota ki itu berarti n-nya itu yang kita pilih adalah bilangan rasional. Jadi misalkan 1/5, oh 1/6 gitu. Jadi bilangan-bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Kan ada ya, bilangan yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Misalkan pi. Pi itu bukan 22/7, teman-teman. Bukan. Jadi 22/7 itu hanya pendekatan. Jadi kalau pi itu dia adalah bilangan irasional kita bilang. Jadi bilangan yang desimalnya itu tidak berulang, tidak menuju ke apa-apa gitu. Jadi kayak polanya sangat-sangat ridiculous lah, sangat-sangat abstrak gitu. Karena bahkan paling menarik itu kalau pi itu kan karena dia nggak berulang, jadi orang pengen tahu tuh kapan sih dia akan berulang gitu. Nah, paling jauh mathematician itu mencari bilang di belakang komanya itu desimal dari pi itu sampai 20 triliun. Tapi 20 triliun angka di belakang koma tidak pernah itu berulang. Jadi saking orang penasaran dia berulang apa enggak gitu. Oke, kita lanjut. Jadi kalau turunan selanjutnya kalau misalkan kita punya turunan daripada penjumlahan fungsi yang dijumlahkan, misalkan x pangkat 5 ditambahkan x pangkat 4, itu kan sebenarnya bisa dibagi jadi fx-nya itu adalah x pangkat 5, x pangkat 4-nya adalah gx-nya gitu. Nah, itu dengan menggunakan aturan turunan kita bisa mencari turunan itu dengan cara kita cari masing-masing gitu. X pangkat 5 turunannya berapa, X pangkat 4 turunannya berapa gitu. Jadi makanya muncul turunan ini. Tapi ini karena kebetulan aja kayak bagus ya. Maksudnya aturannya kayak oh ya udah tinggal dimasukin aja gitu. Padahal ada pembuktiannya. Nah, nanti kita akan sekilas coba lihat pembuktiannya gimana. Nah, kemudian kalau perkalian, nah ini baru yang sedikit beda ya. Dimana kita harus di sini perbedaannya adalah untuk fungsi perkalian fx kali gx maka turunannya adalah fungsi f dikalikan turunannya si gx ditambah dengan si gx dikalikan dengan turunannya si f gitu. Jadi ganti-gantian lah istilahnya kalau mau diinget-inget gitu. Jadi f dulu jadi f g dulu yang turunkan kali f ditambah gantian f diturunkan dulu baru g. Dan berlaku hal yang sama untuk fx per gx gitu. Ya memang agak rumit sedikit tapi ya kira-kira ini untuk bisa dihafal gitu. Bukan dihafal sih dipahami gitu ya. Oke, sekarang kita coba lihat. Eh kenapa bisa muncul kayak begini ya? Kita coba akan buktikan dengan definisi definisi dengan limit itu kenapa bisa misalkan kita ambil yang poin 3. Kenapa bisa nx pangkat n min 1 gitu turunannya. Nah, kalau kita berpindah coba kita lihat ya di sini ya. Kita lihat di sini. Nah, misalkan kita ingin membuktikan x pangkat n itu turunannya adalah nx pangkat n min 1 gitu. Nah, cuman kita batasi pembuktian kita ya. Kalau ini kan n-nya itu bilangan rasional, tapi kita batasi aja ya hanya untuk biar tahu teman-teman gimana menurunkannya.
Kita ambil untuk yang pangkatnya itu adalah pangkat bilangan asli. Jadi 1, 2, 3, 4, dan seterusnya gitu. Nah, kita lihat bahwa kan dicari f aksen x ya, untuk fungsinya itu x pangkat n. Gitu kan. Nah, ini kan definisinya kan ya teman-teman ya. Ya kan? Ini kan definisinya kan. F aksen x itu sama dengan ini, ya kan? Fx plus h dikurangi fx dibagi h ketika h menuju 0. Nah, kita mau cari eh fx-nya apa? Nah, fx-nya kan x pangkat n. Kalau fx plus h berarti ini diganti, x-nya diganti jadi x plus h gitu. Gitu. Nah, dan dipangkatkan dengan n. Nah, kita tahu bahwa x plus h pangkat n ini ya menggunakan ekspansi binomial ya nggak usah terlalu dipusingin ya. Intinya terima aja ya kalau misalkan pusing nggak apa-apa. Ini kan cuma untuk menunjukkan aja pembuktiannya gimana. Ini bisa kita ekspansi. Jadi x pangkat n pangkat n dikali x pangkat n min 1 kali h gitu. Kemudian ini berlanjut gitu, berlanjut. Nah, sebenarnya yang ini tuh nggak usah diperhatikan gitu. Yang diperhatikan teman-teman lihat aja dari x-nya dan pangkat dari h-nya. Kita lihat bahwa pangkat dari x selalu berkurang satu kan? Ini pangkat n-1, n-2 sampai dia di akhirnya itu x-nya habis. Tapi ketika h, kalau kita bicara h-nya itu selalu bertambah. Jadi hanya pangkat 1, ini mulai pangkat 0, ini pangkat 1, ini pangkat 2, dan pangkat 3, dan seterusnya sampai pangkat n. Gitu ya. Nah, maka kita bisa tulis tadi yang tadinya x plus h pangkat n ini kita nggak tahu kita mau apain, sekarang kita ubah. Jadi kita tulis dengan ekspansi tersebut. Jadi x pangkat n tambah dan sampai h pangkat n. Dan tadi kan dikurangi sama x pangkat n kan, teman-teman? Yang ini. Nah, kita lihat bahwa ini bisa dicoret kan? Ini bisa dicoret. Ya kan tersisa apa? Tersisa suku yang ini. Tersisa suku yang ini, yang panjang ini. Nah, kita lihat ada satu kesamaan yang bisa kita ambil. Bahwa semua suku yang di sini itu punya hak, ya kan? Yang satu yang di depan itu H pangkat 1, H pangkat 2, dan di paling belakang itu H pangkat N. Maka kita bisa keluarkan hanya gitu. Hanya keluar, ya kan? Jadi yang NX pangkat N min 1H, ini hanya nggak ada, ini tetap ada satu, dan seterusnya sampai ini berkurang kan? Yang di ujung dari pangkat N jadinya, karena dikeluarin satu, jadinya N min 1. Maka hanya bisa dicoret gitu. Set. Nah, maka kalau di sini kan udah nggak ada lagi pembaginya kan? Oh ya, boleh, boleh. Kenapa? Oh iya, iya. Oke, oke. Mohon maaf. Sebentar ya. Oh, oke, oke. Mungkin entire screen aja biar ribet. Nah, ini kan lebih enak. Nah, oke, udah kelihatan ya. Jadi ini pembuktiannya. Nah, sekarang kita lihat. Ini yang cantiknya ini. Karena hanya menuju 0, ya, maka semua suku yang ada H, which is line yang ini, semua akan 0 kan? Ini kan 0. Maka ini dikali 0 kali bla 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 depannya nggak peduli apa depannya kan yang penting kalau kali 0 pasti 0. Ini 0, ini 0, ini 0 dan ke belakangnya 0. Tersisa nx pangkat n-1 gitu. Jadi terbukti kita bisa membuktikan bahwa turunan dari x pangkat n adalah nx pangkat n-1 ya. Dengan di sini kita batasi untuk pangkatnya itu adalah bilangan asli. Pangkatnya adalah bilangan asli. Bagaimana kalau misalkan turunannya yang fx kali gx? Nah, ini yang agak cantik juga nih, ya. Kenapa kok bisa tiba-tiba turunannya fx gx, g aksen fx gitu loh. Kok bisa gitu tiba-tiba ada aturan seperti itu. Nah, ternyata dari definisi itu juga gitu. Nah, kalau dari definisi kan awalnya kita punyanya kalau turunan itu, ya kan? Definisinya kan mana ya? Untuk f aksen x ini adalah limit h menuju 0 dari fx plus h kurangi fx kurangi dengan h dibagi dengan h. Nah, kalau misalkan fungsinya adalah fx gx, maka fx plus h-nya itu jadi fx plus h kali gx plus h, karena fungsinya kan, jadi ini dianggap satu gitu loh. Dan dikurangi dengan fx gx gitu. Nah, ini kita mau merubah bentuknya gitu loh. Dengan cara apa? Kita tambahkan minus fx plus h kali gx, sama ditambah dengan fx plus h gx. Nah, dua benda ini sama. Kalau kalian lihat fx plus h gx, ini fx plus h gx juga. Tapi yang satu minus, yang satu plus. Jadi kita nggak mengubah bentuk, kita tidak mengubah nilainya, tapi kita hanya mengubah bentuknya. Kita memanipulasi aljabar, gitu loh. Nah, sekarang kita lihat bahwa yang ini kita kumpulkan suku yang di sini. Nah, dia punya kesamaan sama-sama punya fx plus h, sama-sama punya fx plus h juga. Maka ini bisa dikeluarkan. Maka tersisa yang di dalamnya apa? Gx plus h, gx. Yang mana ini kan?
Yang mana ini? Sama, yang ini juga, ya kan? Suku yang ada GX kita keluarkan, maka jadi seperti ini. Dan yang tersisa adalah fx plus h dan fx. Ya. Dan di sini jadinya dibagi dengan h juga, ya kan? Nah, sekarang kita lihat, kita bisa bentuk jadinya limitnya seperti ini, gitu. Dan dengan aturan perkalian yang untuk limit, gitu ya. Kalau kita punya limit perkalian ya kan, limit dari fx gx, maka kita bisa masukkan kan ke masing-masing ruas limit yang ini dengan limit yang ini gitu. Nah, kita tahu bahwa ini kita lihat apa? Limit h menuju 0 dari gx plus h min gx per h itu apa? Apa? G aksen x, benar sekali. G aksen x. Itu tidak lain tidak bukan adalah definisi turunan untuk G aksen x. Untuk G aksen x. Jadi dengan kita melakukan manipulasi aljabar aja, kita bisa mendapatkan satu satu apa istilahnya, satu sifat yang sangat indah gitu. Sama juga kalau misalkan fx plus h min fx bagi h itu adalah apa? F aksen x. Yang ini kan? Gitu. Jadi jadinya ya kan? Perhatikan bahwa limit h menuju 0 ini yang tadi kan, ini adalah g aksen x. Yang ini adalah f aksen x. Maka limit yang sebelumnya dapat kita tulis menjadi ini adalah G aksen X, ini adalah F aksen X. Maka kita dapatkan sifat ini. Maka kita dapatkan sifat ini. Oke? Nah, selanjutnya kita ingin melihat beberapa konsep yang kita dapat turunkan dari definisi ini gitu. Pertama, ada yang namanya garis singgung. Jadi apa yang dinamakan garis singgung? Garis singgung itu kita bisa lihat dengan grafik ini. Jadi garis singgung itu adalah kalau misalkan kita punya di sini mana ya? Nah, kita punya garis ini ya, kurvanya yang biru y sama dengan fx gitu ya. Y sama dengan fx. Garis singgung itu adalah namanya garis singgung berarti dia melewati satu titik, menyinggung gitu. Gitu satu titik gitu ya. Nah, inilah yang dinamakan garis singgung. Nah, ini yang dinamakan garis singgung. Garis singgung itu sebenarnya dapat dari mana? Nah, dapatnya adalah awalnya, jadi kalau misalkan dibuat kurva, ya, ini kurvanya, misalkan, ya kan? Nah, kita mau cari garis singgung di titik ini, namanya C misalkan. Dan nilai fungsinya pastikan FC, gitu kan ya. Nah, awalnya kita bikin kita ambil sembarang titik di kurva ini. Misalkan ini titiknya, misalkan jarak dari C ke titik yang baru itu adalah H. Maka koordinatnya adalah C plus H. Dan yang di sini adalah nilai fungsinya adalah F C plus H. Nah, kalau misalkan kita buat garis singgung dengan hanya pakai menarik garis dari kedua titik ini, maka yang dibuat seperti ini jadinya. Nah, ini yang dinamakan garis sekan. Garis sekan. Tapi yang mau kita cari apa? Garis singgung. Garis singgung. Garis singgung itu berarti gimana? Nah, perhatikan bahwa garis singgung yang mau kita cari adalah yang bentuknya seperti ini. Kira-kira. Nah, kira-kira seperti ini. Bagaimana cara kita bisa mendapatkan garis biru, ya kan? Garis yang biru, kita bisa aja dengan cara kita mendekatkan, ya, mendekatkan si titiknya, mendekatkan si titik yang kita pilih. Misal, berarti hanya itu kita dekatkan ke C. Jadi kira-kira awalnya jadi kayak gini. Nah, aproksimasi kita jadi lebih baik. Jadi yang awalnya begini, kita maunya begini, ya kan? Jadinya begini, ya kan? Tadi dari proses yang kita lakukan, maka kita secara intuisi bisa mengatakan bahwa semakin titiknya makin dekat, maka aproksimasi kita tuh akan semakin baik. Akan semakin lama semakin dapat kita garis singgungnya. Makanya di sini, ya kan, gradiennya, kemiringannya itu kita ambil, ya kan, H-nya itu menuju 0. Artinya adalah si titik yang kita ambil itu semakin dekat dengan titik yang mau kita cari. Gitu. Nah, jadi bisa dibilang ya kalau misalkan kita punya grafik fx ya kan, mau kita cari gradiennya pada titik misalkan C, FC yang tadi, ya kan? Nah, itu bisa dibuat dengan cara ya eh kita pakai ini kan garisnya garis lurus kan? Kalau garis lurus pasti persamaan garis lurus. Apa rumusnya? Y min Y1 sama dengan M X min 1. M-nya apa? Gradiennya dapat dari mana? Nah, dari sini. Nah, tapi kalau teman-teman tahu, ya kan bentuk ini mirip kayak apa nih?
Kenapa? Apa? F aksen X. Betul. Jadi ini sebetulnya talenta bukan adalah F aksen X. Maka ini bisa kita dapatkan dengan Y min Y1 sama dengan F aksen X di titik 1. Misalkan mau carinya X min X1. Ya. Nah, dalam konteks ini berarti persamaan garisnya adalah Y min Y1-nya berarti di titik yang mau kita cari gradiennya, yaitu tadi FC, ya kan? FC sama dengan gradiennya adalah F aksen di titik C, X min X1-nya adalah C. Ya. Dan ini berlaku untuk mencari garis singgung manapun, mau fungsi trigonometri, mau fungsi aljabar, itu bisa berguna sekali. Berguna sekali. Nah, sekarang kita lihat sekarang yang namanya kelajuan sesat. Atau teman-teman mau foto dulu apa gimana? Ntar di-share juga sih, aman aja kok. Ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita ke kelajuan sesat. Kelajuan sesat. Jadi kalau kelajuan sesat itu kelajuan itu bukan hanya bicara tentang kecepatan ya, teman-teman. Jadi kelajuan itu sebetulnya umum sekali, ya. Kalau definisi yang lebih ini mungkin aku revisi dikit, yang revisi itu ini sini. Jadi kelajuan itu adalah kalau misalkan kita eh, punya suatu persamaan, suatu fungsi keadaan dari suatu benda atau fenomena yang terkuantifikasi dinyatakan dalam fungsi namanya Ft, ya kan? Maka kelajuan sesatnya itu adalah ini. Maksudnya apa? Jadi begini. Jadi kelajuan itu bukan hanya kita bisa aplikasikan konsepnya kepada misalkan benda yang bergerak, kita mau cari kecepatannya berapa, gitu. Salah satunya itu, betul. Tapi yang harus diperhatikan adalah kita bisa mencari kelajuan dari misalkan, ya. Kita tahu sebuah fungsi namanya Ft, ya kan? Yang menyatakan misalkan jumlah orang yang sakit pada suatu daerah yang sedang terkena epidemi misalkan atau pandemi, ya kan? Nah, kalau misalkan kita ingin tahu lajunya berapa tuh tiap jam, tiap hari misalkan berapa banyak bertambah orangnya sakit itu. Nah, itu masuk ke konsep ini kelajuan gitu. Jadi bukan hanya terpatok pada kecepatan benda ataupun akselerasi dari suatu benda, enggak. Tapi konsep ini sangat-sangat applied untuk various thing, untuk banyak aplikasi gitu. Nah, sehingga eh, pada akhirnya kan sebetulnya kita mau cari kelajuan ya kan? Kelajuan itu adalah turunan. Jadi ya sebetulnya untuk mencari kelajuan sesaat dari suatu suatu fenomena gitu kan ya, yang menyatakan persamaan keadaan dari sesuatu gitu ya. Misalkan di soal yang di sini. Nah, di sini nih soal bagus nih. Aku nanyanya laju dari sebuah epidemi. Jadi kalau misalkan di sini intinya adalah kalau misalkan P dari T itu menyatakan after the number of person sick with the flu. Jadi jumlah orang yang sakit. Jadi persamaan ini menyatakan jumlah orang yang sakit pada waktu tertentu. Yang ditanya lajunya berapa. Jadi kayak pada saat waktunya sampai dengan 20 detik, lajunya berapa pada saat 20 detik itu? Gitu. Nah, itu bisa pakai ini. Itu bisa pakai ini. Itu bisa pakai ini. Jadi berlaku bukan hanya kecepatan, tapi bisa juga untuk banyak hal gitu. Nah, tentunya ini berlaku ya kan karena ini turunan, turunan itu pakai limit. Nah, kalau misalkan limitnya ada baru itu bisa kita dapatkan. Boleh kita gunakan hasilnya. Dan selama hasilnya itu tidak menuju tahingga ataupun minus tahingga. Karena kita nggak bisa dapat interpretasi apa-apa kalau misalkan tahingga. Berarti kelajuannya tahingga kan aneh juga. Gitu kan ya. Jadi hanya berlaku kalau limitnya ada dan kalau dia tidak menuju tahingga dan minus tahingga. Jadi konsep ini berlaku untuk mencari laju yang lain. Nah, selanjutnya adalah teorema kekontinuan fungsi. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman belajar kontinu itu tahu nggak kalian, teman-teman? Kontinu itu apa? Nggak putus. Jadi kalau kalau misalkan dosenku itu ngajarin kekontinuan itu adalah kalau misalkan kamu bisa gambar grafik dari suatu fungsi tanpa mengangkat pena, itu berarti grafiknya tuh kontinu. Itu memang definisi yang cukup lah untuk mahasiswa tahun pertama gitu. Karena kayak bener juga sih ya, karena pasti kalau yang nggak kontinu ya udah kita harus kayak discontinue kan berarti kan kayak contohnya discontinue itu misalkan begini, ya kan? Fungsi ini continue apa enggak? Enggak. Kalau misalkan ini continue gitu ya.
Jadi kalau misalkan kita bisa gambar tanpa kita melepaskan tangan, tanpa melepaskan pena, itu berarti namanya continue. Nah, tapi lebih bagusnya itu gimana? Gitu. Nah, cara kita mengecek adanya kekontinuen apa enggak? Jadi simple banget. Kita bisa mengeceknya dengan kalimat implikasi ini. Kalau misalkan kita mau ngecek kekontinuan di satu titik, ya, misalkan titiknya C, kalau dia turunannya di C ada, maka dia pasti continue. Maka dia pasti continue. Nah, kalau misalkan kalian belajar PU, gitu kan ya. Kalau kalian belajar PU, kalau ini kan berarti kayak jika P maka Q, ya kan? Nah, ini kan ekuivalen dengan negasi Q menyebabkan negasi P. Gitu. Jadi kalau misalkan sebaliknya, kalau dia tidak continue, maka pasti turunannya tidak ada. Turunannya di titik C tidak ada. Gitu ya? Aman ya? Aman ya? Jadi misalkan ini sangat pamungkas sekali gitu kalau misalkan kalian mau ngecek tipe-tipe soalnya kalau misalkan kayak misalkan diberikan grafik fungsi misalkan diberikan fungsi apa gitu. Coba cek kekontinuannya di X sama dengan 0. Ah, berarti pakai ini. Pakai teorema kekontinuan fungsi. Ada nggak turunannya di situ? Kalau ada, pasti dia continue. Tapi kalau misalkan dia tidak continue, sorry, kalau misalkan dia tidak ada turunannya, belum tentu dia tidak continue. Gitu. Jadi, kalau implikasi kan nggak berlaku kan. Kalau misalkan tidak P, ya kan kita nggak tahu. Misalkan apakah jadinya Q atau tidak Q gitu ya. Kita tidak tahu. Tapi yang kita bisa jamin adalah kalau ada turunannya pasti continue. Oke. Oke, kita lanjut aja. Nah, kalau latihan soal. Oke. Ya, dari yang tadi, oke, misalkan soalnya ini dulu deh. Soal nomor 1, oke, nggak usah dipakai, jangan pakai tulis-tulisan lah. Ini langsung aja, berapa, berapa? 4x. Nomor 2, 12 x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2 dikurangi 10x, terus tambah pi, terus oke. Kenapa 0 pi kuadrat? Kenapa nggak jadi 2pi kali 2pi gitu? Betul, gitu. Karena diturunkan terhadap apa? Terhadap X. Pi itu variabel nggak? Enggak. Variabel? Bukan variabel. Pi itu konstanta. Gitu. Maka turunannya menurut aturan yang tadi, ya kan? Haruslah dia apa? 0. Ya kan? Haruslah dia 0. Gitu. Nah, misalkan nomor 3. Nomor 3 coba 30 detik. Coba 30 detik, 30 detik. Nggak usah disederhanain. Gimana, gimana? Nomor 3. Atau kalau yang cepat langsung aja ngomong apa? Aturannya apa dulu aturannya? U aksen V ditambah V aksen U. Berarti jawaban akhirnya turunannya berarti masih soal gampang, masih soal gampang. Ini merecall dari aturan yang sebelumnya. Gitu. Gitu. Ayo, apa? Kira-kira apa nih turunannya? Udah benar, pakai U aksen V ditambah V aksen U. Betul. Berarti kira-kira gimana tuh? Nah, kalau bisa teman-teman adalah kalau untuk soal yang begini harus bisa di luar kepala juga, gitu loh. Kalau kalau aku mikirnya gini aja, ya kan? Kan turunannya itu biar cepat adalah ini diturunin, kemudian dikali ini diturunin, kemudian kali ini, ya kan? Berarti langsung aja 3x kuadrat plus 2x turunannya berapa? Ya kan? 6x plus 2. Kemudian dikali sama x pangkat 4 min 3x plus 1.
Kemudian dikali dengan apa? Ditambah dengan apa? Turunan yang satu lagi. X pangkat 4 adalah 4 X pangkat 3 min 3, ya kan, dikali sama 3X kuadrat plus 2. Cepet kan? Jadi diingetnya gitu aja. Gitu. Gitu. Nah, kalau misalkan nomor 4 dilewat lah. Nomor 5 nih, soal UTS tahun 2023. Ini ada soal begini bener. Masih gampang. Ayo dikerjain. Berarti kan turunannya apa nih? Aturannya apa? F, mungkin lebih gampangnya kalian ini ya, ingetnya yang DE, turunan dari U per V. U per V itu kan berarti apa? U aksin V, V aksen U, V kuadrat. Nah, berarti gimana? Di dalam kepala berarti U aksen apa dulu? 2X kurang 2. V-nya X kuadrat tambah 2. X min 3. Nah, V aksennya apa? 2X tambah 2. U-nya apa? Betul, dibagi dengan atau langsung aja, gak apa-apa gini aja 2X min 3 di kuadrat gitu. Gitu. Nah, nomor 5 ya kurang lebih kayak gitu juga. Gitu. Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, ini nomor 1 tadi ya kan, ini turunan 2X kuadrat ya kan, ini X kuadrat turunannya 2X maka jadi 4X. Nah, 3X pangkat 4 min 2X pangkat 3 dan seterusnya seterusnya ini kan ini aku tulisnya lengkap aja ya. Jadi biar biar kalian tahu step-stepnya juga. Jadi ini diturunin ya kan pakai diturunin dengan aturan pengurangan ya kan. Berarti turunannya bisa dimasukin ke masing-masing kan. 3x pangkat 4, turunan 2x pangkat 3, 5x kuadrat dan seterusnya, dan kalau diturunkan jadinya x pangkat 4 adalah 12, jadi dikalikan 4 x pangkat 3 jadinya 12 sama x pangkat 3 dan seterusnya dan seterusnya. Paham ya? Sama juga nomor 3 yang tadi kan. Nah, ini dx turunan dari 3x kuadrat plus 2x gitu. 6x plus 2 dikali dengan yang v-nya kan berarti ya kan x pangkat 4 min 3x plus 1 gitu. Kemudian untuk yang selanjutnya berarti yang satu lagi turunannya x pangkat 4 min 3x plus 1 dikalikan dengan 3x kuadrat plus 2x gitu. Ini nomor 4 yang tadi kan? Ini gampang kan? Gitu. Oh, ini lupa kuadratnya, lupa. Nah, ini harusnya ada kuadratnya. Ini harusnya ada kuadratnya. Oke. Nah, sekarang yang nomor 5 begitu. Nomor 5 sama juga. 2 akar X plus 3 per X kuadrat plus 1 gitu. Oke, berarti turunan yang atasnya dulu. 2 akar X plus 3. Ya udah kan 3 kan konstanta langsung hilang. Udah, 2 akar X-nya berapa? Akar X itu adalah X pangkat setengah. Berarti X pangkat setengah adalah setengah kali pangkat setengah kurang 1. Setengah kurang 1 adalah berapa? Min setengah. Berarti 2 dikali X pangkat min setengah. Min setengah itu berapa? Seper dari X pangkat setengah. X pangkat setengah berapa? Akar X. Berarti seper 2 akar X gitu. Seperdua akar X gitu. Ini nah ya seperdua akar X ya kan berarti 2 akar X ya kan ini turunannya berarti akar X itu adalah X pangkat setengah berarti turunannya berarti akar X seperdua akar X. Nah, dia dikalikan 2 coret ya kan berarti tinggal seakar X gitu. X kuadrat plus 1 gitu. Kemudian turunan yang X kuadrat plus satunya berapa? 2X gitu. Nah, dikalikan dengan turunan yang sorry, yang X kuadrat plus 1 itu turunan bawahnya ya. Turunan bawahnya. Berarti ini turunan bawahnya berapa? X kuadrat plus 1 adalah 2X. Dikalikan dengan yang atas 2 akar X plus 3 gitu. Dibagi dengan V kuadrat ya kan? X kuadrat plus 1 di kuadrat gitu. Nah, alternatifnya adalah kalau misalkan teman-teman males untuk mengingat rumus U per V karena U per V kan itu lumayan panjang ya. Lumayan panjang. Kalian bisa aja ubah, ya udah X kuadrat plus 1 itu sama aja kan kayak X kuadrat plus 1 pangkat min 1. Bener gak? X kuadrat plus 1 pangkat min 1 gitu. Nah, oh ya udah ini kan berarti aturan perkalian ya kan? Aturan perkalian kan lebih gampang ingetnya. F kali G aksen X ditambah G kali F aksen X. GX kali F aksen X gitu. Oh ya udah berarti turunan ini dulu. Turunan dari yang ini. Turunan ini apa? Oh yang tadi ya kan? Seper akar X ya kan? Yang tadi. Nah, yang X kuadrat plus satunya biarin gitu. Nah, yang satu lagi baru X kuadrat plus 1 pangkat min 1. Nah, memang kalau yang ini butuh aturan rantai gitu. Tapi anggap aja kalian udah tahu aturan rantai adalah minus 1 berarti anggap aja dulu minus 1 itu ini kan sebenarnya aturan rantai kan. Nah, aturan rantai berarti ini dikalikan keluar dulu jadinya minus, makanya keluar minus di sini, ya kan? Nah, minus jadi ddx
dari X kuadrat plus 1 pangkat min 1, ini sama saja dengan, kalau dengan aturan rantai, kita turunkan kayak biasa dulu, minus 1 dikalikan X kuadrat plus 1 pangkat minus 1 kurang 1, minus 2. Baru turunan yang di dalamnya. Jadi kalau aturan rantai itu, sequence-nya dari yang luar dulu, dari cangkangnya dulu, baru dalamnya diturunin juga, gitu. Nah, anggap yang cangkangnya itu kita tidak ngapa-ngapain dulu yang di dalam, gitu loh. Anggap kayak penurunan biasa aja. Oh, kalau kayak penurunan biasa ya gampang gitu loh. Nah, tapi dikali di akhirnya adalah dengan yang di dalamnya, turunan di dalamnya. Yaitu X kuadrat plus 1 turunannya apa? 2X. Oke, berarti 2X. Berarti jadi min 2X. Nah, X kuadrat plus 1 pangkat minus 2 itu jadinya apa? Betul sekali. Dan ini kan yang ini. Ya kan? Yang ini. Gitu. Jadi harus cepat ya teman-teman ya. Kalau misalkan untuk yang aturan masih masih masalah turunan yang ada fungsinya gini, gampang ya teman-teman. Jadi alternatifnya kayak gitu. Gitu. Kalau misalkan teman-teman males untuk yang U per V gitu. Nah sekarang coba udah mulai seru nih. Jadi kalau misalkan kita tahu F2 sama dengan 5, F aksen 2 sama dengan 3, G2 adalah min 4, G aksen 2 sama dengan 6, kemudian kita tahu HX adalah X kuadrat plus 1 kali GX per FX, maka pertama F plus G aksen 2. Berarti F plus G aksen 2 itu apa tuh yang mau dicari? Ya? Gimana? 9. Yakin? 9. Kunci ya? F plus G aksen dari 2. Berapa? 11. Tadi 9. 11, 9. Kunci ya jawabannya ya, 11, 9. Aman? 11, 9. Ayo, berapa kira-kira? Ayo, berapa? 9. 9 ya. Kunci ya 9. Ayo, 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 3,5. 2. 1. 9. Kunci. Kunci. Oke, 9 ya. Kita lihat nomor 1. Nomor 1, F plus G aksen dari 2. Itu kan sama aja kayak kita mau mencari turunan dari Fx ditambah turunan dari Gx kan? F aksen X plus Gx, G aksen X. Ya udah, karena kita cari di X sama dengan 2, berarti F aksen 2 tambah G aksen 2, 9. Oke. Nah, kalau perkalian F kali G aksen dari 2. Oke, berarti kalau yang mau kita cari adalah turunan daripada perkalian Fx kali Gx. Oh ya udah, kita pakai aturannya yang sebelumnya. F aksen Gx tambah Fx kali G aksen X gitu. Berarti masukin F aksen 2 karena mau dicari titik 2, F aksen 2, G2 ditambah F2 kali G aksen 2. Yang adalah F aksen 2 tadi berapa? F aksen 2 adalah 3. 3 dikali 4 ya G2. G2 adalah minus 4, sorry. F aksen 2, 3. 3 kali minus 4, 3 kali minus 4 minus 12. F2 dari G aksen 2 kali F G aksen 2 adalah 5 dikalikan dengan berapa? 6. 30. Berarti min 12 plus 30, 18. Oke, kira-kira yang 34 juga kayak gitu kan? Nah, sekarang coba yang nomor 5 gimana? H aksen 2. Kita tahu bahwa H aksen 2 itu bentuknya begini, teman-teman. Berarti kira-kira gimana? H aksen 2 itu. Kita tahu Hx itu adalah ini, didefinisikan sebagai ini. Bagaimana untuk mencari H aksen 2? Kita kasih waktu 1 menit sampai 24.5.
Oke, gimana? Sudah dapat? Berapa H aksen 2? Jadi berapa jawaban akhir? H aksen 2 berapa? Menyerah, menyerah. Jadi jawaban akhirnya H aksen 2 berapa? 15/5. Min 16 per 5. Min, min 16/5. Oke, min 16/5 ya, kita cek ya. Coba kita lihat. Kita mau cari H aksen 2. H aksen 2 itu apa? Ya kan? Jawabannya agak jauh gitu. Oke. Oke, coba kita lihat apa kesalahannya ya. Jadi HX sama dengan X kuadrat plus 1 kali GX per FX. Kita mau cari turunannya, yang mana yang ini kan? Oke, kita pakai U per V aja biar gampang ya. Karena kalau misalkan dijadiin perkalian agak susah nih. Karena jadinya ada tiga buah fungsi kan jadinya. X kuadrat plus 1 ada GX sama F pangkat minus 1 dari X kalau misalkan perkalian. Nah, kita pakai aja U per V. U per V berarti X kuadrat plus 1 kali GX, turunannya dikali Fx, dikurangi dengan X kuadrat plus 1 kali GX, dikalikan dengan turunan dari F, yang mana F aksen X. Gitu. Nah, kita tahu adalah DDX dari X kuadrat plus 1 GX itu pakai perkalian kan? Perkalian lagi kan? Karena itu fungsi dua-duanya. Oke, berarti X kuadrat plus 1 itu berapa? Turunannya 2X, dikalikan dengan GX. Ya kan? Sedangkan satu lagi, ya kan, G aksen X dikalikan dengan X kuadrat plus 1. Oke, ini dalam kurung, ini dikalikan fx, ini sama, ini f kuadrat x, ya kan? Nah, kita mencari di titik 2, h aksen dari 2. Oke, h aksen dari 2, berarti ganti semua x dengan 2. 2x, ya kan? 2x, waduh, 2 ini, wah ini kayaknya salah nih. Ini kayaknya salah. Ini harusnya 2 kali 2 nggak sih ya? Karena kan 2x ya. 2 kali 2 nih harusnya. Iya, 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 iya. Mungkin nanti bisa dikoreksi ya teman-temannya, maaf. Saya juga manusia gitu. Jadi berarti ini 2 kali 2 ya, tapi kira-kira intinya teman-teman bisa dapat kan ya gambarannya pengerjaannya gimana gitu ya. Walaupun ini ya masalah ketelitian aja lah gitu karena memang banyak kan variabelnya gitu. Oke. Ya, tapi setidaknya dapatlah gambarannya kira-kira teman-teman kayak gimana mengerjakannya. Oke, jadi kalau misalkan ini ya soal selanjutnya kita coba sambil bahas dulu ya. Soal cerita dulu tadi kan udah dibahas ya dari laju dari sebuah akademi. Jadi misalkan kita punya PT 120T kuadrat min 2 pangkat 2T pangkat 3, kemudian kita mau cari kira-kira kelajuannya berapa sih gitu. Nah, berarti kan kita punya PT itu menyatakan apa? Menyatakan banyaknya orang yang sakit gitu pada waktu tertentu itu berapa gitu. Kalau mau dicari lajunya, ya berarti turunannya kan. Yang tadi kan konsep laju sesaat kan. Oke, berarti 120T kuadrat min 2T pangkat 3 itu berapa turunannya? 240T min 6T kuadrat. Kalau misalkan ditanya T sama dengan 10, ya kan? Ya kan ini benar ya, 240T min 6T kuadrat. Kalau misalkan T 10, berarti masukin kan? Betul kan? 240 kali 10, 6 kali 10, dan ini sama aja ya kan? Kurang lebih sama aja. Gitu. Konsepnya sama kan? Jadi sama aja. Nah, ini soalnya Pak Bara. Soalnya Pak Bara. Memeriksa kekontinuan pada sebuah fungsi. Nah, kalau misalkan memeriksa kekontinuan, berarti kita pakai apa? Pakai teorema apa tadi? Kenapa? Ada yang pakai definisi. Def, terdefinisi. Tak hingga. Bukan yang implikasi itu. Jika ini, maka ini tadi yang tadi. Ah, iya, yang itu. Nah, sekarang kita lihat lagi ya. Berarti kan kalau tadi kan ini aim kita tuh apa di sini?
Kita mau mencari kekontinuan fungsi itu di sebuah titik tertentu. Oh, itu berarti gampang dong. Yang tadi kan, teorema kekontinuan fungsi. Kalau di turunannya ada di titik itu, oke, berarti dia kontinu. Kalau dia tidak kontinu, berarti turunannya nggak ada. Yang mau kita cek adalah kekontinuannya. Berarti kita cek dulu dari turunannya. Turunannya di titik itu ada nggak? Yang mau kita cari apa? Yang mau kita cari adalah kita punya fungsinya X dikalikan mutlak X, mau diperiksa turunan di X sama dengan 0. Oh ya udah kalau misalkan mau diperiksa turunannya kalau mau diperiksa turunannya di X sama dengan 0, ya udah kita boleh juga sih pakai definisi sebenarnya gitu. Ya, kita bisa pakai definisi gitu. Nah, sekarang kita lihat bahwa fungsinya apa? Tadi X dikali mutlak X gitu. Nah, dia punya turunan itu gimana caranya kita memeriksa dia punya turunan? Turunan itu dengan menggunakan definisi dia itu berupa apa? Li, limit gitu. Nah, berarti tadi benar tuh berarti ya, yang minus tahingga itu kan? Ah, benar berarti, benar. Berarti benar. Nah, berarti kita harus cek kan turunannya itu ada nggak di situ? Dengan cara kita cek limitnya di X menuju 0. Di X menuju 0. Nah, jadi akan diperiksa misalkan fx itu sama dengan X kali mutlak X, apakah dia punya turunan di X sama dengan 0? Nah, menurut definisi turunan menggunakan limit, ini kan turunannya untuk di titik C. Jadi kan bentuk turunan itu kan ada banyak ya. Ada kalau misalkan f aksen X, ini sama dengan limit H menuju 0 dari fx plus H, kurangi dengan fx dibagi dengan H. Gitu kan ya. Ada juga yang bentuknya ini. Kalau yang ini berarti kita mencari turunan pada fungsi tersebut di titik tertentu. Kalau misalkan yang ini untuk sembarang titik X. Jadi kita bisa mengecek di mana-mana. Kalau yang ini kita periksa di satu titik tertentu, yang itu namanya C. Misalkan kita milih maunya ditinjau di mana? Kita mau ditinjau di mana nih? Di 0, berarti C-nya ambil berapa? 0. Oke, dengan definisi ini jelas sekali bahwa kita melihat kita mau cari f aksen 0 kan? Yang mana menurut definisi limit ya kan? Eh kita berarti x menuju c, c-nya 0, berarti x-nya menuju 0 dari fx kurang fc. Berarti fx kurang f0 dibagi dengan x, c-nya 0 gitu. Maka fx-nya apa? Fx-nya adalah x kali mutlak x dikurang 0 dibagi dengan x. Nah, kita lihat bahwa limit x menuju 0 dari x kali mutlak x per x itu bisa kita hapuskan X-nya ya kan? Karena sama-sama X, kita bisa coret-coret tersisa mutlak X. Mutlak X itu limitnya ada apa enggak? Grafik mutlak X itu gimana sih? Benar. Berarti limit kirinya menuju berapa? 0. Limit kanannya 0. Berarti limitnya seluruhnya 0. Berarti limitnya ada apa enggak? Ada, yaitu 0. Karena limitnya ada, maka implikasinya apa? Ada turunannya. Ada turunannya. Jadi kalau misalkan limitnya ada turunannya. Oke, ya udah. Kalau misalkan gitu kita bisa simpulkan limitnya ada, maka dia punya turunan di X sama dengan 0. Maka dia punya turunan di X sama dengan 0. Gampang ya? Gampang lah ya. Gampang. Nah, ini mau ini di soal Pak Bara lagi ya. Soal Pak Bara lagi kita lihat ini bagian C-nya. Jadi kalau misalkan UTS itu kan bagian A, bagian B, bagian C. Udah pernah dengar kan pembagiannya? Nah, jadi pembagiannya itu adalah UTS dibagi jadi 3 subbagian. Sub soal, bisa dibilang. A, B, C. A, itu soal isian singkat. Kalian nggak perlu menuliskan caranya gimana, tinggal menuliskan jawabannya gimana. Jawaban akhirnya gimana. Tipe-tipe soal apa yang keluar di A? Tipe-tipe soal yang bisa dijawab tanpa pakai coret-coretan. Misal, eh, misalkan apa ya? Kalau kita lihat, misalkan biasanya telah konsep. Jadi telah konsep. Jadi misalkan sebutkan misalkan ini misalkan ini sebutkan definisi turunan menggunakan limit. Nah, itu kan nggak usah pakai rumus kan? Apa berarti? Tadi limit dari H menuju 0 dari apa? Fx plus H Fx dibagi dengan H. Kira-kira kayak gitu.
Kira-kira kayak gitu. Gitu. Atau misalkan dikasih fungsinya. Ini misalkan aja ya. Fx sama dengan x min 1 kuadrat kali x plus 2. Pembuat nolnya berapa? Berapa pembuat nolnya? Min 2. Min 2 sama 2. 2. Min 1 ya, ya. Emang tulisannya agak jelek gitu. Min 1. Min 1, yakin min 1. 1, oke. Itu kan. Nah, itu soal-soal kayak gitu. Nah, bagian B, bagian yang kayak gimana? Bagian B itu namanya isian lumayan panjang. Isian lumayan panjang lah. Dalam artian gimana? Nah, soalnya itu yang kayak gini, yang tadi, yang UTS 2023, yang ini. Jadi kalian teman-teman harus menuliskan caranya gimana, step-stepnya gimana, tapi soalnya bisa diselesaikan dalam ya 5 menit, maksimal banget 5 menit bisa diselesaikan. Itu terdiri biasanya dari 7 soal, 8 soal gitu ya. Jadi memang nggak terlalu sulit. Yang sulit di mana? Yang sulit adalah di sini. Bagian C-nya. Bagian C-nya. Bagian C-nya adalah kita harus lumayan agak PR. Kenapa? Soal-soalnya biasanya adalah soal-soal tentang pemodelan. Jadi misalkan tangki sebuah tangki bertambah ketinggiannya dengan laju berapa berapa. Kemudian misalkan ditanya persamaan ketinggiannya dalam waktu gitu, dalam fungsi waktu gitu. Jadi teman-teman harus memodelkan dulu kira-kira gimana nih fungsinya apa, turunannya apa, dan kalau misalkan ada follow up question lagi, nah teman-teman harus explore lagi gitu. Contohnya seperti ini. Kalau misalkan kita punya fungsi f dan h yang terdiferensialkan di setiap titik, gitu kan ya. Kemudian kita punya persamaan garis singgung. Namanya y sama dengan setengah x plus 1. Tapi kita tahu kan bahwa persamaan garis singgung itu dia hanya berlaku di satu titik, yang menyinggung satu titik. Jadi setengah X plus 1 ini bukan persamaan garis singgung bagi semua titik di fungsi tersebut, tapi hanya di satu titik, yang itu namanya X sama dengan 2. Gitu. Nah, fungsinya namanya kita buat dia itu garis singgung untuk kurvanya Y sama dengan HX. Jadi F dan H itu dua fungsi yang berbeda. Fx dan hx itu dua fungsi yang berbeda. Nah, ternyata diketahui di soal hx-nya itu apa? X kuadrat minus 4 dibagi fx min 1 gitu. Nah, misalkan yang mau disuruh tentukan H2 sama F2 dulu. Ah, ini kan masih gampang, ya nggak? H2 sama F2 berapa berarti? Kalau H2 yang mau dicari apa? H2 kan berarti kan sama aja kayak kita substitusi kan? 0 bagi F2 kurang 1. Berapa? 0. 0 kan? F2-nya berapa? Kenapa? 2. Kenapa? Kalau 2 implikasinya F2-nya harus 1. Totalnya ini berapa berarti? Gimana? Gimana? Nah, coba-coba. Dicoret-coret boleh, boleh dicoret-coret. Kasih waktu semenit aja. Coba dipikir-pikir gitu. Kenapa si pembuat soal ngasih informasi tentang garis singgung? Oh, sorry tadi maaf ada kesalahan. H2 belum tentu sama dengan 0. Bukan sama dengan 0. Itu kenapa? Karena kalau kita main substitusi aja, berarti kan ini 0 dibagi F2 kurang 1. Kita nggak tahu F2 berapa. Karena kalau misalkan F2-nya sama dengan 1, apa yang terjadi? 0 bagi 0. Menyeramkan. Nggak bisa kita membagi dengan 0. Nggak bisa. Bagaimana cara menjamin bahwa operasi ini tuh terdefinisi gitu loh?
Gimana? Kalau misalkan teman-teman mau F aksen 2-nya dicari juga boleh banget. Itu lebih bagus lagi. Sambil keliling-keliling. Gimana, gimana? Oh, ini. Mencari integral dari apakah dengan integral kamu jangan itu sih? Kan kita bilang matematika sama garis ini. Hmm. Hmm. Dia berapa? Yang soal selalu kata dia. Gimana, gimana? Mau dibahas aja? Mau dibahas aja? Oke, coba ya. Kita tahu HX sama dengan X kuadrat minus 4 dibagi Fx min 1, ya kan? Gimana H2 dan F2-nya? Oke, sekarang kita lihat, ya kan? Bahwa di sini kita tahu PGS-nya di X sama dengan 2 tadi apa? Y sama dengan setengah X plus 1 untuk kurva HX. Gitu. Nah, kita tahu HX adalah ini, kita perlu dicari H2 sama F2 apa? Ya kan? Nah, menentukan H2 itu lewat informasi PGS, teman-teman. Jadi kalau ibarat ini HX-nya, ya kan? Ini HX-nya, ya ini HX, ya kan? Nah, ini kan persamaan garis singgung ya kan? Kurang lebih. Yang tadi kan? Ini kan sebagai visualisasi aja, setengah X plus 1. Gitu kan ya. Nah, berarti, ya kan? Ini kan titik X sama dengan 2, dia disinggung oleh garis ini kan? Ya nggak? Berarti kalau kita masukin X-nya sama dengan 2 di PGS-nya, ya kita dapat dong titiknya. Titik H2 karena titik itu adalah titik di garisnya sekaligus juga titik bagi kurvanya. Titik di garis dengan titik di kurvanya. Karena dia menyinggungnya di X sama dengan 2 kan? Berarti karena menyinggung di X sama dengan 2 implikasinya apa? Implikasinya apa? Implikasinya nilai garis singgung di Y sama dengan di X sama dengan 2 itu akan sama dengan nilai kurvanya di sama dengan 2. Gitu. Itu implikasinya. Ya. Jadi nggak perlu di integral-integral nggak perlu gitu loh. Dari PGS-nya aja makanya tadi dipantik gitu loh. Kenapa dikasih informasi PGS gitu loh. Ternyata buat ini gitu. Sama ya udah dapat H2-nya adalah 2. Maka titiknya adalah berapa? X-nya 2, Y-nya 2. Maka 2,2 gitu loh. Nah, bagaimana menentukan F2? Oh, F2 udah gampang kalau misalkan kita tahu H-nya berapa gitu. H2-nya berapa? Karena kan itu sama aja kayak kita HX sama dengan X kuadrat min 4 per Fx min 1, ya kan? Ini jadinya Fx min 1, bla 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 bla, dipindah ruas kan? Maka jadinya Fx, kalau kita ganti objeknya sebagai Fx, maka Fx jadi begini. Nah, kita mau cari F2, ya kan? F2 adalah sama dengan
X kuadrat. X kuadratnya X-nya ganti 2 kan, karena di titik 2. Berarti 2 kuadrat min 4, ini adalah 0 ya kan, pasti kan, 0 per H2. H2 itu tidak 0. Oke, berarti boleh 0 bagi 2 ya kan, karena H2 adalah dengan 2. Maka 0 tambah 1, 1. F2 1. F2 1. Bagaimana dengan F aksen 2? F aksen 2, oh ya udah ini mah berarti kita pakai aturan pembagian aja gitu. Fx-nya kan kita udah tahu berapa, X kuadrat min 4 per Hx tambah 1. X kuadrat min 4 per Hx itu kita pasti pakai aturan perkalian, ya kan? Ini kan X kuadrat minus 4 turunannya 2X, Hx adalah H aksen Hx masih Hx dikurang dengan turunan yang di bawahnya kan H aksen X dikali X kuadrat min 4 dibagi H kuadrat X. Ini satunya nggak usah, satunya nggak usah, satunya nggak usah karena udah diturunin. Oke? Nah, berarti ini udah hilang kan? Ini udah hilang, tinggal dimasukin kan F aksen 2. F aksen 2 adalah 2 kali 2 kali H2. Tadi H2 udah diketahui. H aksen 2. H aksen 2. H aksen 2. H aksen 2 tadi berapa? H aksen 2 adalah mana? H aksen 2. Oh, oh, oke. Oh, H aksen 2 itu kan bisa dari ini, ya nggak? PGS-nya, gradien PGS-nya, benar nggak? Dari gradien PGS-nya. Karena kan gradien PGS sama dengan gradien kurva, benar nggak? Nah, maka H aksen 2 ya udah setengah gitu. Tapi kan karena X kuadrat min 4 adalah 0, ya kan? Oke, ya udah nggak usah. Berarti tinggal 4 kali 2 bagi 4, 2 gitu. Oke? Nah, mungkin karena keterbatasan waktu kita batasin aja untuk yang bab ini. Kita lanjut ke turunan fungsi trigonometri. Turunan fungsi trigonometri sama ya kan? Kalau turunan sin X jadinya? Kalau turunan cos X? Kalau turunan tangen X? Sekan apa? Sekan kuadrat X. Kalau misalkan sekan X turunannya? Tangen X. Kalau misalkan kosekan X. Jangan deh. Kotangen X dulu. Min kosekan kuadrat X. Kalau misalkan kosekan X berarti. Nah, itulah catatannya bagaimana tuh? Berarti sebenarnya cara mengingatnya gampang teman-teman. Jadi kalau sin jadi cos, cos jadi min sin, kalau tan sekan kuadrat X, kita lihat bahwa itu pasangannya pasti sama selalu sama sekan. Jadi kalau tangen X berarti turunannya sekan kuadrat X. Kalau sekan X, oke tinggal sekan X sama tangen X. Tinggal tambahin. Nah polanya sama kalau kotangen, ya kan? Sama-sama kuadrat, tapi ini pasangannya dia sama kosekan, tapi tambahin min. Kalau kosekannya, ya mirip, tapi tambahin min juga. Kosekan X, tangen X. Ini kotangen. Ini kotangen X. Gitu, ya. Jadi sama, mirip-mirip. Gitu, ya. Nah, ini penurunannya nggak usah lah ya. Kira-kira dilewat aja. Ini turunan pendahuluannya. Coba gimana nih? 2 cos X plus 3X. Berarti jadinya apa? Cepet. Min 2 sin X ditambah 3 cos X. Oke. Kalau misalkan nomor 3 deh langsung. Berapa? Min? Min 4X. Perkalian, bener. Karena fungsi kan? Dua-duanya fungsi. Dua-duanya fungsi. Oke, berarti kan eh ini ya, ini juga sebenarnya dua-duanya, ini perkalian, ya nggak? Nah, ini berarti jadinya kalau duanya kita keluarin, ya kan kita fokus ke X kuadrat cos X-nya dulu. Berarti turunannya adalah 2X cos X, ya kan? Ditambah dengan X kuadrat, min. Karena cos itu kan jadi min, ya kan? Min X kuadrat sin X. Dikurangi dengan, ya kan? X kali kosekan X. Berarti turunannya yang pertama X dulu. Berarti 1. Ya kan? Berarti kosekan dari X. Ditambah. Ya ditambah dulu deh. Berarti X. Kosekan X turunannya adalah min kosekan X. Kotangan X ya kan? Berarti ya ini bisa disalahin sendiri lah. Kira-kira kayak gitu. Oke. Bisa lah ya untuk yang trigonometri lah ya. Untuk dasarnya. Oke. Jadi ini turunannya ya kan masih gampang gitu kan ya. Kemudian ini juga masih gampang ya. Kurang lebih sama. Oke.
Ini PGS, ini soal cerita. Oke, komedi putar nih, janganlah. Nah, misalkan yang ini menarik ini soalnya. Jadi kalau misalkan kita dikasih sebuah fungsi, namanya fungsi yang kayak begini tuh namanya fungsi piecewise. Fungsi piecewise itu gimana? Fungsi yang dia itu bekerja berdasarkan masukannya. X-nya itu apa? Gitu. Nah, di sini bilangnya adalah kalau dia X-nya tidak sama dengan K kali Pi, di mana K itu adalah bilangan bulat, gitu. Maka dia bekerjanya pakai fungsi yang ini. Kalau misalkan X-nya sama dengan ini, maka dia bekerjanya jadi keluarnya outputnya ini. Kalau dia ini, maka ini. Gitu. Itu yang dinamakan fungsi piecewise. Nah, paling sederhana fungsi piecewise itu adalah mutlak X, teman-teman. Mutlak X itu kan definisinya dua. Kalau dia X-nya lebih dari sama dengan 0, maka dia bekerja sebagai X. Kalau misalkan dia kurang dari 0, dia maka min X. Nah, ini mirip, tapi lebih lebih pendalamannya lagi gitu. Jadi misalkan kita punya fungsi f ini adalah sebagai berikut. Jadi dia sin x kotangan x, sekan x tangan gitu. Untuk x tidak sama dengan k kali pi, ya kan? K kali pi. Nah, k itu adalah bilangan z itu apa ya berarti? Integer. Integer itu apa? Bilangan. Iya, bilangan bulat. Berarti bisa 1, 0, min 1, dan seterusnya kan? Berarti kalau selain itu adalah ini fungsinya. Kalau misalkan 2K min 1 kali Pi, itu berarti berapa aja tuh? Bisa berapa? Kalau K-nya 0 berarti misalkan min Pi, ya kan? Atau kalau misalkan kita mulai dari 1, maka ini Pi, ya kan? Kumpulan dari Pi, 2 Pi, 3 Pi, ya kan? 5 Pi, 7 pi gitu kan ya, 9 pi gitu. Maka ini kumpulan dari X yang tersebut gitu. Kalau misalkan yang ini berarti kan ini berapa? Ini berarti kan 0, 2 pi, 4 pi gitu dan 6 pi dan seterusnya gitu. Ya. Yang ditanya adalah f aksen 0 ada nggak? Gitu. Nah, f aksen 0 itu ada apa enggak ya gampang kan? Diceknya gimana? Pakai apa? Pakai apa? Prinsip apit. Apakah kita bisa membuat fungsi fx ini terletak di antara sesuatu? Kenapa? Limit kanan kiri. Oke, bagus. Kenapa kita bisa pakai limit kanan kiri? Kalau dia continue, kan premisnya apa? Tadi, kalau ada turunan, maka dia continue. Tapi kita nggak tahu kalau dia continue pasti ada turunannya nggak? Karena ada fungsi yang continue tapi tidak punya turunan. Ada. Boleh nggak kalau kita cek pakai definisi? Boleh. Yang mau dicari itu sebenarnya tadi itu loh. Pakai definisi. Nah, udah benar limit kanan, limit kirinya. Tapi limit apanya? Iya nggak? Apa yang mau dilimitin gitu. Itu yang pengen aku cari tadi sebenarnya. Oh, oke berarti kamu udah paham. Berarti kita bisa cek dengan limit kiri, limit kanannya gitu. Nah, berarti kita lihat ya kan? Kan mau dicari f aksen 0 ya kan? Betul tidak? F aksen 0 berarti limit kita kalau kita bentuk limitnya berarti gimana jadinya? Mau dicari f aksen 0. Hmm? Boleh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Limit A H. Oke, H menuju 0, F 0 min H atau plus H? Plus H, F0 bagi H. Berarti ini jadinya berapa? F0, F. Ini jadinya berarti F0, F0 kurang F0 bagi H. F0 itu, F0 kurang F0, 0. H-nya menuju 0, 0 per 0. F, H. FH menuju 0 kan F0.
Iya. Boleh nggak kita pakai definisi yang lain? Yang satu lagi. Lebih praktis. Kalau ini, kalau yang pakai H itu definisinya untuk f aksen X. Untuk sembarang X. Ini kan untuk sembarang titik. Ini kan kita untuk titik tertentu. Gitu. Lebih praktis kan? Lebih praktis kan? Gitu. Iya, betul. Ya. Nah, yang ini X pakai X. Nah, tadi. Kan definisinya apa? Ya kan? Kalau f aksen C apa tadi? Ah, berarti C-nya kan 0. Ya kan yang mau dicari kan? Berarti kita lihat bahwa ini ya kan fx kurang f0 per x ya kan? Fx-nya apa? Tahu nggak kenapa ini cos x min sin x? Bukan turunan. Kalau disederhanain itu jadinya cos x min sin x. Sin x kali kotangan x. Berarti kotangan itu cos per sin. Sinnya coret, berarti cos, ya nggak? Sekan x tangan x cos kuadrat x. Sekan x itu apa? Per cos. Tan itu apa? Sin per cos. Cos itu cos kuadrat. Coret, 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 sin. Wah, makanya dibikin ribet doang. Padahal, lah ini yang salah bikin matko nih siapa nih? Nggak tahu nih, ngambil soal dari matko aja. F MIPA loh. Aduh, F MIPA ini diribet-ribetin padahal kos. Aduh, memalukan, memalukan. 160 ya F MIPA M. Nih yang bikin jangan Rafa Ashifan ya, Pak? Bukan. Aduh, duh, duh, duh. Bukan. Oh, bukan, bukan. Oh iya, sensitif, sensitif. Oke, oke. Ntar jangan-jangan hadir. Ntar di-cut ya. Enggak, kan. Ya semoga dia masuk ITB kan kita berharap ya kan. Nah, ya udah kan efeknya cos X min sin X gitu, Pak. Nah, kita tahu ini bisa diubah jadi cos X min 1/X. Kalian udah belajar kan cos X min 1/X itu limitnya 0 kan? Karena kalau cos X min 1 itu bisa diubah menjadi min 2 sin kuadrat setengah X. Ya kan? Nah, itu kalau disimplify ya jadinya berapa? Ya jadi 0 gitu. Nah, sin X per X berapa? 1 - 1 gitu. Limitnya ada kan? Oke, limitnya ada. Ya udah, limitnya ada berarti turunannya ada. Berarti nilainya f aksen 0 sama dengan berapa? -1. Gampang ya? Gampang. Jadi bisa pakai turunan. Oke, sekarang kita ke aturan rantai ya. Aturan rantai ini agak seru nih dan yang bikin ribet dikit. Oke? Jadi kita sajikan dulu yang bikin bingungnya ya secara secara formalnya dulu ya. Jadi kalau misalkan kita punya sebuah fungsi y, ya kan? Biasanya y itu dalam bentuk fx ya kan? Y sama dengan fx. Tapi di sini masukannya itu ya, kalau y sama dengan fx, masukannya kan kita x. Kalau di sini masukannya itu namanya u. Tapi kita tahu u itu juga bergantung pada fungsi lain, namanya gx. Jadi kalau aturan rantai ini kita mau menurunkan sesuatu yang di dalamnya juga bergantung pada sesuatu. Kok bisa kita menurunkannya gimana berarti? Gitu. Nah, caranya gampang, ya. Kita tuliskan aja fungsinya apa dulu. Kita misalkan Y sama dengan FU dan U itu bergantung pada suatu fungsi lain namanya GX gitu. Nah, kalau dia eh, G-nya itu diferensiabel ya, terdiferensialkan, bisa didiferensiasi pada titik X ya kan? Karena kan G di X ya kan? Misalkan dia diferensiabel di situ dan F-nya itu, ya kan F-nya kan bergantung U, gitu. U ini itu adalah GX. Nah, kalau misalkan di titik U yang sama dengan GX dia diferensiabel juga, ya, maka kan eh, dia diferensiabel komposisinya kan kok diferensiabel kan? Karena kan ini kan sebenarnya komposisi fungsi kan? Kalau misalkan Y sama dengan FU, U-nya itu adalah GX, maka nih F GX. Atau yang teman-teman kenali sebagai F bundaran G dari X. Jadi ini sebenarnya fungsi komposisi gitu loh. Kita ingin menunjukkan gimana cara kita bisa menurunkan fungsi komposisi gitu. Nah, kalau misalkan kita punya fungsi komposisi F bundaran G dari X atau FGX, maka turunannya adalah kita turunkan dulu si F-nya terhadap GX dan kita turunkan baru dalamnya. Nah, itu sebenarnya aplikasi yang ini sebenarnya perumuman daripada misalkan akar, jangan akar deh, X 3x² min 5 plus 7. Sebenarnya apa yang kita lakukan di sini? Kita kan turunkan dulu cangkangnya yang di luarnya, tanpa kita pedulikan di dalamnya kan.
7, 3x pangkat 2 min 5, ini pangkat 6, baru turunan dalamnya 6x min 0. Ya udah jadi kayak gini. Jadinya kayak begini. Atau secara formalnya gimana? Kalau misalkan kita mau cari dulu fungsi u-nya ya apa, berarti kan u-nya sama dengan apa? Yang di dalamnya kan 3x kuadrat minus 5 dan ini sebagai fungsi x. Sedangkan fungsi umumnya apa? Yang di cangkangnya, yaitu namanya kita namakan y yang adalah sama dengan eh misalkan kita sama dengankan dengan ini misalkan kita fu dan ini adalah sama dengan apa? Ya kan? Yang mau kita cari kan u pangkat 7. Ya nggak? U pangkat 7. Padahal ini kan kalau dituliskan kan sama aja dengan kalau dalam x ya kan? Ini kan 3x pangkat 2 min 5 per 7. Tapi ini kita komposisikan dulu. Ya kita, ya kan? Gitu. Nah, berarti kalau misalkan dikomposisi, ya kan? Kita bisa pakai yang ini. dy dx adalah dy per du per dx. Ya kan? Dalam hal ini y-nya adalah f, ya kan? Berarti d du dari f sebagai fungsi u dikalikan dengan du per dx. Jadi fungsi ini turunkan terhadap x. d per dx dari u pangkat. Sama aja kan? Sama aja, sama aja, sama aja. Dan ini bukan hanya komposisinya itu bukan hanya 2 kali. Tidak terbatas hanya 2 kali. Kita bisa lakukan komposisi ini sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Jadi kalau misalkan dy per dx ini kita mau perluas dy per dx, misalkan jadinya dy misalkan terhadap u dulu. U-nya itu juga bergantung pada misalkan z. Z-nya itu juga tergantung pada k. K-nya itu tergantung pada Y lagi misalkan kayak gitu. Boleh, boleh. Selama kita bisa mengkomposisikannya dengan benar, gitu. Selama kita mengkomposisikannya dengan benar. Jadi ini secara formalnya aja ya gitu kan ya. Sebenarnya metodenya sama gitu. Jadi ini yang tadi dijelaskan ya kan bahwa kita bisa perluas konsepnya aturan rantai itu untuk sampai n kali rantai istilahnya gitu. Kita misalkan U sama dengan GX ya kan. Dan jadi awalnya dari Z-nya dulu gitu. Z itu adalah fungsi R yang bergantung pada V. V-nya bergantung pada U, ya kan? U-nya bergantung pada X gitu. Nah, maka aturan rantainya adalah kalau misalkan kita cari si turunannya si Z terhadap X itu apa? Ya. Nah, kita tahu bahwa si Z itu tergantung pada V bergantung pada U tergantung pada X, maka kita turunkan aja dz terhadap dx itu adalah sama aja kayak kita turunkan Z dulu terhadap V, dz per dv, V kita turunkan dulu terhadap U gitu. Dan U kita turunkan terhadap X, ya. Nah, gimana kita tahu rantainya itu benar apa enggak? Sebenarnya gampang aja, teman-teman. Ini agak nggak sah sih sebenarnya, tapi ya sebagai shortcut bisa. Ini dicoret, ini coret, ini coret, ini coret kan balik lagi ke dz per dx kan. Nah, kalau misalkan ini benar, aturan kalau perantaian kita benar, jadinya dz per dx lagi. Oke, berarti perantaian kita benar dan kita bisa lakukan operasinya, gitu. Nah, kenapa bisa aturan rantai ini bekerja? Ini mungkin satu hal yang cukup krusial juga untuk kita pelajari. Kenapa aturan rantai itu bisa bekerja? Gitu loh. Kenapa ketika kita menurunkan sebuah fungsi misalkan tadi 3x min 2 pangkat 7 itu kok bisa kita dengan cara turunkan dulu kayak biasa baru turunan di dalamnya gitu. Nah, analogi yang bagus banget yang dikasih sama dosenku adalah begini. Jadi kalau misalkan ya, kita tahu Rusman namanya Rusman. Rusman kita kecepatan, kita ngomong kecepatan. Kita ngomong kecepatan. Misalkan Rusman kecepatannya terhadap tanah 2 meter per second. Nah, kalau Andi kecepatannya terhadap Rusman itu 5 meter per second. Yang aku mau tanya adalah kecepatan Andi terhadap tanah berapa? Kalau Andi terhadap Rusman adalah 5, sedangkan Rusman itu 2 kalinya terhadap tanah. Maka si kecepatannya Andi terhadap tanah harus 2 kalinya kan? Jadi kalau misalkan dituliskan secara matematisnya kan ini. dA per dx yang kita mau cari kecepatannya si Andi terhadap dx itu misalkan tanah, itu sama aja dengan cara kita mengkalikan kecepatannya si Andi terhadap Rusman dan kecepatannya Rusman terhadap si tanah. Sama aja dicoret kan? dA per dx lagi. Ini analogi yang sangat bagus. Analogi yang sangat bagus. Gitu. Jadi kalau teman-teman bingung juga dalam mengkomposisinya, bisa pakai analogi ini.
gitu. Bisa pakai analogi ini, gitu. Nah, misalkan aturan rantai. Ya, aturan rantai, ya kan? Kita udah bisa pakai aturan rantai, kita langsung aja ke nomor yang susah deh yang dibahasnya ini karena keterbatasan waktu ya, tinggal berapa menit ini? Aduh, 5 menit ya kayaknya. Oke. Eh, kita ambil misalkan nomor 5. Nomor 5 ya gampang lah ya, kita coba nomor 5. X cos X kuadrat. DDX-nya berarti yang pertamanya dulu kan X. Ya ini 1, oke lah, nggak biasa ini mah. DDX dari cos X kuadrat. Oke, cos X kuadrat. Berarti turunan dulu cosnya apa jadinya? Min sin apa? X kuadrat. Baru dalamnya apa? Dikali dengan dalamnya. Dalamnya apa? 2X. Berarti 2X kali X. 2X kuadrat. Gampang kan? Nah, sebenarnya kira-kira seperti ini gitu. Atau kalau misalkan kita mau agak ini, agak formal dikit gitu ya. Misalkan HX sama dengan sin pangkat 3 dari 2X plus 3. Nah, kalau misalkan kalian mau stepnya sama kayak yang tadi, jadi HX-nya itu ganti dulu sebagai fungsi dari yang lain. U misalkan. Ya. Nanti U-nya kita bikin apa? Aman. Bikin dulu HU sama dengan U pangkat 3. Nah, U-nya itu apa? U-nya itu kita misalkan sin. Sin dari apa? Bikin V yang di dalamnya. V-nya itu apa? 2X plus 3. Pada akhirnya, H sebagai fungsi U kalau kita balikin ke X, itu adalah sin pangkat 3. 2X plus 3 lagi kan kalau di komposisi, ya kan? Tapi sama aja. Oh, tapi ini lebih mudah, ya kan? Berarti D dx dari HX itu sama aja kayak ini kan lebih gampangnya kan ini D du dari H du per dv dv per dx. Coret-coret, coret-coret sama gitu. Berarti sama. Berarti dh per dx gitu, sama. Jadi kira-kira seperti ini kalau misalkan stepnya mau agak sedikit formal atau misalkan teman-teman lebih suka yang begini, yang lebih sistematis gitu. Oke, sistematis. Nah, sekarang misalkan PGS. PGS nomor 1 itu gampang ya. Kurang kurang lebih sama kan stepnya kayak nomor 1, ya kan? Yang sebelum-sebelumnya. Oh, ya udah berarti kan kalau PGS kita harus cari dulu f aksen x-nya berapa, 2 sin 5x itu berapa turunannya berarti teman-teman? Langsung cepet ayo. Y aksen x sama dengan 2 cos 5x kali 5 berarti 10 cos 5x. Oke, berarti kita dapat y aksennya berapa. Nah, tapi satu satu hal teman-teman yang harus diperhatikan adalah kalau ketika membuat PGS, menentukan PGS adalah apakah titik yang diminta di soal ada di kurvanya. Itu yang paling krusial. Kenapa? Sangat berbeda pencariannya, sangat berbeda teman-teman. Jadi kalau misalkan 2 sin 5x kita cek itu ada nggak di dalam fungsinya? 5 kali pi per 15. Berarti pi per 3. Pi per 3 itu adalah 60 derajat. Berarti sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Setengah akar 3 berarti adalah akar 3. Berarti pi per 15 akar 3 ada di fungsinya. Tapi yang nomor 2 yang agak menarik teman-teman. Kalau misalkan Y sama dengan X pangkat 3 dikurang X ini memang nggak ada trigonometrinya. Tapi ini bagus banget untuk example. Gitu ya. Misalkan mau dicari PGS-nya melewati min 2,2. Ini tidak terletak di fungsinya. Kenapa kalau kita cek min 2 pangkat 3 adalah min 8 dikurang dengan 2 adalah min 10. Min 10. Ini nggak di dalam fungsinya. Nggak di dalam fungsinya. Berarti gimana kita mau menurunkannya? Gitu. Nah, berarti teman-teman, sekarang kita lihat grafiknya ini. Ya. Kalau aku waduh, waduh, waduh. Baru ngelihat aku juga. Bisa, bisa, bisa. Ini bisa, bisa. Aman. Jadi kalau misalkan kita mau cari X pangkat 3 kurang X, kita mau cari turunannya di min 2,2, ya kan? Nah, ini kan garisnya ya kan? Ini kan titiknya, ini kurvanya gitu. Jadi yang mau kita cari adalah persamaan garis singgung yang melewati min 2,2. Ada nggak persamaan garis singgung di titik ini ya yang melewati ini min 2,2? Nah, kalau misalkan ini kita foto, ya ini kita foto, sebenarnya apa sih yang mau kita cari? Yang mau kita cari adalah sebetulnya ini, teman-teman. Ya, yang ini. Ya. Misalkan ya. Jadi sebenarnya mau kita cari ini kan grafiknya aku gambarnya ada deh. Nih ya. Kurang kurang lebih begini ya kan. Nah, ini seperti ini. Nah, ini udah share screen belum ya?
Oh, belum. Cuman nggak ada malah. Ya Allah, ya Allah. Oke, berarti kan ini titiknya kan kurang lebih kayak begini. Yang mau dicari kan ada nggak persamaan garis singgung yang melewati min 2,2? Berarti kurang lebih kayak gini. Ya, ini anggap aja garis singgung lah ya. Walaupun nggak garis singgung juga sih. Ah, kurang lebih kayak gini lah ya. Walaupun ini nggak garis singgung, tapi ya kira-kira dapat lah ya visualisasinya teman-teman. Yang mau dicari gimana? Berarti yang kita mau adalah gimana teman-teman? Jadi kan kita mau titik min 2,2, ya kan itu kan tidak terletak di kurva. Tapi perhatikan bahwa kita mau mencari PGS ya. PGS dari kurva itu, PGS yang dari kurva tersebut yang melewati apa? Min 2,2 dan melewati si kurva itu, ya enggak? Karena PGS itu kan harus melewati titiknya, melewati kurvanya, gitu. Dan maunya gradiennya berapa? Gradiennya dengan berdasarkan dari yang di sini, f aksen dari yang di sini, ya. X pangkat 3 kurang X adalah 3X kuadrat min 1. Jadi syarat-syaratnya kita udah tahu nih. Oh, berarti kita mau dia titiknya memuat min 2,2 dan juga memuat titik di kurvanya yaitu X, Y-nya berapa? Y-nya tadi kan X pangkat 3 min X. Jadi memuat dua titik ini. Nah, dengan memakai persamaan garis singgung, ya, ini kan jadinya kayak gini ya, ini kan PGS-nya kan. Y-nya misalkan adalah yang ini, ya kan? Y satunya ini, X-nya ini, X-nya ini, ya kan? Ya kan? Dan X satunya ini, gitu. Nanti dapat X pangkat 3 kurang X kurang 2, ini sama dengan F aksen X-nya. F aksen X-nya adalah tadi adalah G aksen X ya, ini harusnya ya. 3X kuadrat min 1, ya kan? Maka kita dapat seperti ini. Nah, kita dapat sebuah persamaan, ini kayak kuartik atau pangkat 3 ya, pangkat 3. Nah, kalau kita kan misalkan kita cari, kita sederhanakan, kita dapat X sama dengan 0, sama X sama dengan min 3. Ini menunjukkan apa teman-teman? Ya. Nah, kita kan udah memberikan syaratnya. Syaratnya apa. Kalau kita nemu X-nya berapa, oh berarti itulah titik yang kita cari. Itu titik yang melewati min 2,2 sama X, X pangkat 3 kurang X. Jadi perbedaannya di situ. Kalau misalkan PGS yang melewati, oh gampang itu mah. Tinggal turunin kurvanya kita dapat gradiennya berapa. Nah, tinggal masukin deh Y min Y1 sama dengan X min X1. X1 Y1-nya dipilih dari titik yang mau dicari kan? Tapi kalau di sini berbeda teman-teman. Dia harus melewati dua titik istilahnya. Harus melewati titik yang di luar kurva sama yang pada kurvanya. Pada kurvanya. Jadi juga sangat elegan gitu. Jadi kayak kita dapat 0 sama min 3. Oh ya udah, kalau X-nya sama dengan 0, maka kita masukin ke fungsinya. Y-nya berapa? Untuk dapat titiknya berapa? Gitu, ya. Kita masukin X sama dengan 0, berarti ini jadinya 0. Kalau X sama dengan 3, jadinya min 24. Maka dapat min 3, min 24. Berarti inilah titik yang PGS di titik tersebut melewati min 2,2. Min 2,2. Maka dengan seperti itu, kita dapatkan ini, ya kan? Nah, dengan persamaan garis singgung biasa, dengan teknik yang biasa, kita cari aja persamaan garis singgung di titik tersebut. Gitu. Jadi yang sebelumnya itu, kita mau cari yang X-nya berapa? Yang melewati min 2,2. Sekarang kita bikin persamaan garis singgungnya up. Gitu. Y minnya 1 sama dengan G aksen X min X1. Kita masukin dulu yang 0,0. Y satunya 0, X satunya 0. G aksen di titik 0. Berarti tinggal turunannya kan GX kuadrat min 1 kan? Ya kan ini berarti jadinya min 1 kali X. Min X. Y min X. Dan ini kalau kita masukkan juga min 3, min 24. Kira-kira jadinya 26X plus 4. Kalau dicek di kurva. Di kurvanya ya, ya, lihat ya. Ini grafiknya. Dan kalau misalkan kita masukkan Y min X, apakah dia menyentuh? Menyentuh. Menyentuh. Menyentuh min 2,2 dan dia menyinggung. Ini menyinggung loh. Karena menyinggung di satu titik. Bukan memotong. Bukan memotong. Dan kalau misalkan kita cek untuk Y sama dengan 26X plus 54, lewat juga teman-teman. Lewat. Dan ini menyinggungnya di jauh banget ini kayaknya nih kalau dilihat. Jauh banget, tapi menyinggung. Menyinggung. Ini menyinggung. Gitu teman-teman. Jadi harus lumayan aware sama misalkan fungsi-fungsi yang PGS-nya ada nggak titiknya dalam kurva apa enggak? Gitu. Ya.
Oke, sekarang kita misalkan fungsi komposisi mungkin nanti akan dibagikan aja tertulisnya di soal cerita. Mungkin karena waktunya udah agak mepet, kita masuk ke turunan tingkat tinggi aja ya. Nanti mungkin kalau misalkan mau nanya-nanya lagi aturan rantai bisa kok, tenang aja. Oke, jadi kalau turunan tingkat tinggi ya sebenarnya gampang aja deh teman-teman. Turunan tingkat tinggi itu adalah artinya begini. Artinya kita bisa menurunkan sebuah fungsi itu sampai tak hingga, sampai n kali gitu. Jadi turunan itu nggak cuma sekali. F aksen X enggak. Bisa F aksen X itu diturunkan lagi F double aksen X. Kalau misalkan diturunkan lagi F triple aksen X. F pangkat 4X. F pangkat 5X. Jadi bisa dilakukan sampai pangkat N. Sampai N kali turunannya. Gitu. Dan ini beberapa notasi-notasi berbeda gitu. Jadi teman-teman jangan sampai bingung dengan notasi. Jadi ada notasinya pertama Leibniz, Leibniz yang paling aku sih lebih prefer kalau misalkan aturan rantai mending pakai Leibniz. Karena intuitif. Oh, kalau misalkan dz per dx, oh berarti bisa dipecah dong dz per du, du per dx. Misalkan dx-nya lagi mau di ini lagi ya serah gitu. Bisa dieksplorasi gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman males nulis, pakainya yang denotation. Karena kayak tinggal dx dari apa misalkan. Atau ya lebih malas lagi kita pakai aksen. Atau ya lebih lengkap F aksen dari X, F double aksen dan seterusnya gitu. Inilah yang disebut dengan turunan tingkat tinggi gitu. Nah, jadi satu konsep yang aku pengen perkenalkan adalah kecepatan dan percepatan. Nah, ini teman-teman konsep di fisika banget. Konsep di fisika banget, tapi keluar di kalkulus ya. Jadi kalau misalkan kita punya ST adalah fungsi dari posisi ya. Misalkan fungsi dari posisi itu menyatakan posisi dari suatu benda. Ya, kita mau mencari kecepatannya pada waktu tertentu. Oh, berarti gampang. Tinggal diturunkan. Apa? Perubahan jaraknya. Ya, perubahan jarak. Perubahan jaraknya. Iya, oh iya perubahan jaraknya. Iya, iya, iya. Jadi kecepatan adalah turunan daripada fungsi posisi. Gitu loh. Dan kalau percepatan itu turunan daripada fungsi kecepatan. Jadi kalau misalkan ditulis secara linear, AT, fungsi percepatan, adalah turunan daripada fungsi kecepatan. Padahal fungsi kecepatan adalah turunan daripada fungsi posisi. Jadi dua kali operasinya. Kalau misalkan kita untuk mencari fungsi percepatan dari fungsi posisi, kita turunkan dua kali. Kalau sekali dapat kecepatan, kalau dua kali namanya percepatan. Jadi kalau misalkan ini, ya kan, ini soal fisika banget kan? Fisika dalam bahasa matematika, ya kan? Kalau misalkan kita punya fungsi posisi xt sama dengan akar t kuadrat min t plus 4, misalkan disuruh tentukan kecepatan awal dan percepatan gerak partikel pada suatu waktu tertentu, ya kira-kira kan sama ya. Jadi kalau misalkan xt sama dengan akar t kuadrat min t plus 4, maka kalau misalkan kita pakai aturan rantai, kita misalkan u-nya yang di dalam adalah t kuadrat min t plus 4 sebagai fungsi t, dan kita bikin v sebagai fungsi u, ya kan? Jadi ini jadinya u pangkat setengah kan? U pangkat setengah yaitu akarnya itu jadi setengah gitu. Nah, maka ya udah pakai aturan rantai ya udah kan. Atau kalau mau cepet ya langsung aja turunan yang biasanya dulu yang adalah seperdua akar U kali seperdua akar U, U-nya adalah tadi kalau diekspansi jadi T kuadrat min T plus 4 dan turunan yang di dalamnya adalah 2T min 1. Dan ini jadinya seperti ini. Ini adalah fungsi kecepatannya. Dan kalau misalkan fungsi percepatan diturunin sekali lagi. Ya, ini kurang lebih kira-kira kayak begini. Gitu. Kira-kira kayak begini. Kalau misalkan kecepatan awal partikel, berarti 1T sama dengan 0. Berarti masukin aja. 2 kali 0 kurang 1. Berarti min 1 per gitu. Ya kan? Berapa tuh jadinya? Min 1/4. Kalau misalkan kecepatan partikel saat T sama dengan 1, berarti V1 sama A1. A1 yang ya ke dalam sini lah. Yang ribet ini. Yang ribet ini. Jadi nggak usah terlalu pedulikan. Nggak terlalu sulit. Nah, kapan partikel bergerak ke kiri ya? Nah, sekarang kita harus perhatikan kalau partikel bergerak ke kiri, kapan dia bergerak ke kiri? Ketika kecepatannya minus. Berarti ada titik kritis tuh di situ. Ketika minus tuh berarti ada perubahan dari positif ke negatif. Dari kecepatan positif ke kanan jadi negatif ke kiri. Gitu. Maka titik kritisnya adalah ketika T sama dengan 0. Ketika kecepatannya sama dengan 0. Karena mungkin aja dari 0 jadi berubah positif atau negatif gitu. Maka kita cari titik kritisnya dari sini ya kan, maka titik kritisnya adalah setengah. Nah, kita cek untuk interval di bawah setengah itu dia negatif atau positif? Negatif. Negatif. Kalau ke kanan di atasnya setengah positif. Gitu. Sorry yang ditanya apa sih?
bergerak ke arah kiri. Oh, berarti dari awal di sini ya. Dari awal udah ke kiri. Atau mungkin soalnya kebalik kali ya. Mungkin bergerak ke kanannya kapan? Kalau bergerak ke kanan berarti kapan? T-nya sama dengan setengah. T-nya sama dengan setengah. Gitu. Jadi, oh ya, oke. Ini dikit lagi kok. Oke. Ya. Ya, jadi kira-kira seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi tinggal ini ini soal tantangan aja kalau misalkan teman-teman pengen mencoba gitu kan ya. Ini soal terakhir, misalkan teman-teman dikasih fungsi fx sama dengan ax plus b per cx plus d, tentukan turunan pertamanya, turunan keduanya, turunan ketiganya, sampai turunan pangkat n. Bisa nggak? Nah, ini menarik banget sih teman-teman. Ini terakhir ya, teman-teman ya. Jadi ini eh bisa aja sebenarnya pakai peraturan pembagian gitu. Tapi aku ada satu cara yang cukup kreatif. Kita pakai namanya ini pembagian Horner. Tahu nggak pembagian Horner? Pembagian bersusun. Jadi kalau pembagian bersusun, ini AX plus B, ya kan? Kita mau dibagi dengan CX plus D, ya kan? Ntar kalau disederhanain, AX plus B per CX plus D ini bisa dinyatakan sebagai A per C ditambah C kali BC min AD per CX plus D. Gitu. Ya, teman-teman ya. Nah, pencarian turunan ini akan lebih mudah karena A per C itu konstanta, ya kan? Tinggal yang variabel itu yang di sini. Nah, kalau dilakukan operasinya, ya kan? Turunan pertama itu AD min BC per CX plus D kuadrat. Nah, kalau misalkan turunan keduanya, 2C per dikali BC min AD per CX plus D pangkat 3. Kalau misalkan turunan ketiganya, 6C kuadrat per AD min BC per CX plus D pangkat 4. Turunan keempatnya, 24C pangkat 3 per CX plus D pangkat 5 per dikali BC min AD. Nah, ini aku ternyata ngulik-ngulik lagi. Ini polanya itu selalu sama. Apa? Tahu nggak yang sama apa? Apanya yang kali dua? Apa? Ada fungsi faktorial, benar. Karena kalau kita lihat turunan pertama, 1 faktorial. Turunan kedua, koefisiennya 2 faktorial. Turunan ketiga, 3 faktorial. Turunan keempat, 4 faktorial. Maka kita di depannya n faktorial. Sekarang kita lihat C-nya. C-nya pertama, nggak ada. C pangkat 0. Untuk turunan pertama. Kalau turunan kedua, C pangkat 1. Ya kan? Turunan ketiga, C pangkat 2. Turunan keempat, C pangkat 3. Maka dia C-nya pangkat N-1. Kalau misalkan N misalkan cari turunan keberapa gitu. Nah, tapi lihat kenapa ada min 1 pangkat N? Karena lihat BC min AD, AD min BC, AD min BC min AD, AD min BC. Jadi kalau misalkan untuk turunan yang ganjil, maka dia AD min BC. Kalau genap BC min AD. Maka BC min AD kan kalau genap kan, maka kalau misalkan min 1 pangkat N-nya ganjil, maka dia akan berubah tanda kan menjadi AD min BC. Kalau genap, BC min AD. Nah, min 1 pangkat 2, 1. Oh ya udah, BC min AD. Dan pangkat CX plus D-nya selalu lebih selangkah satu lebih maju daripada turunannya. Kalau turunan ketiga, turunan berarti itu pangkat 4. Kalau misalkan turunan keempat, pangkat 5. Maka ini berlaku kita bisa dengan menggunakan induksi, bisa dibuktikan bahwa ini polanya seperti ini. Untuk N-nya bilangan asli. Oke, sekiranya kayak gitu teman-teman buat pertemuan kali ini. Terima kasih teman-teman sudah ngikutin sampai dari awal sampai akhir. Semoga nggak bosen dan nggak terlalu cepet karena emang aku kebelet sama waktunya gitu. Jadi memang agak harus cepet gitu. Oke, mungkin terima kasih teman-teman udah ngikutin dari awal sampai akhir. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.